Jadi kami evaluasi ke setiap siswa untuk tidak melakukan pembulian kepada teman mereka kan gitu. Supaya teman mereka itu pun yang mereka sering bully itu tidak merasa down kan, mereka bisa nyaman di sekolah itu. Kalau siswa itu nyaman di sekolah itu, nyaman di kelas, nyaman dalam pertemanan, nyaman sama gurunya, otomatis pelajaran yang mereka yang diajarkan guru itu pun dapat diterima seperti itu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya, Edo Van Holten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa yang lulus pada program kampus mengajar angkatan yang keempat. Saat ini kita bersama dengan Kak Dina Boris Sirait. Silakan perkenalkan diri Kak. Halo Sobat Mutiara, kenalin, aku Dina Febrianti Sirait, salah satu mahasiswi program studi manajemen di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Oke, Kak Dina sehat ya? Puji Tuhan sehat. Ya, luar biasa. Kak Dina dari Prodi Manajemen ya? Iya benar. Saat ini di semester berapa Kak? Saat ini saya semester 6. Semester 6 ini udah mau masuk masa magang nih ya? Iya benar. Oke, ini kita mau ngulik-ngulik nih Kak, terkait pengalaman Kakak kan kemarin lulus di program kampus mengajar nih, angkatan yang keempat. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, pertama kali Kakak tahu program ini dari siapa? Dari Instagram sih ya. Sebelumnya saya itu pengen ikut program mahasiswa pertukaran mahasiswa. Nah, saya itu udah nyiapin segala berkasnya untuk mendaftar di pertukaran mahasiswa. Tapi setelah saya tahu bahwasanya kampus kita tidak terdaftar dalam program tersebut. Jadi saya cari lagi program-program kampus merdeka kan gitu. Jadi ketemulah ini kampus mengajar. Entah kenapa hati saya tergerak karena saya juga salah satu pribadi yang suka dengan anak-anak gitu. Ya. Jadi saya memulakan niat saya untuk mengikuti program kampus mengajar angkatan keempat kemarin. Oke, nah ketika Kakak mengikuti program ini ada apa namanya semacam konsultasi kah dengan orang tua atau gimana? Dan respon orang tua saat itu gimana Kak? Ada sih kan gitu. Sebelumnya juga saya beritahu masalah saya ingin daftar mahasiswa merdeka kan, pertukaran mahasiswa. Orang tua setuju. Nah, ketika saya kasih tahu juga bahwasanya saya tidak jadi mengikuti itu karena beberapa faktor, saya memberitahu kepada orang tua saya bahwasanya saya mengikuti salah satu program kampus merdeka juga, yaitu kampus mengajar. Kedua orang tua saya antusias, kayak ngasih dukungan gitu kan. Ya memang sebelumnya mereka nanya, itu kan mengajar, kamu kan bukan jurusan pendidikan seperti itu, kamu kan manajemen. Ya. Iya. Nah jadi saya bilang seperti ini sama orang tua saya, iya mak, saya pengen mengekspor diri saya kan gitu. Karena sejatinya memberikan pendidikan itu bukan hanya tugas seorang mahasiswa program pendidikan gitu kan. Jadi karena sejatinya pendidikan itu ini menurut saya pendidikan itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan. Jadi membagi pendidikan itu tugas semua orang gitu. Kemudian apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan kita ajarkan kepada orang lain gitu ya Kak. Nah, ketika orang tua kan udah setuju nih, kemudian kakak dari program studinya sendiri, karena kalau ketika itu kakak ngikuti program kampus mengajar ini di semester 5 ya? Iya, semester 5. Nah, respon program studi saat itu ketika kakak sampaikan gitu gimana Kak? Responnya baik, mendukung juga kan gitu. Buat segala proses pemberkasan yang dari kampus berjalan baik juga. Mereka dukung dari segi memberikan surat pernyataan serta bimbingan bagaimana nanti kami menjalankan tugas dalam pengabdian kampus mengajar angkatan 5 ya, angkatan 4 kemarin. Oke. Gitu. Nah, berarti kampus juga sangat mendukung ya Kak? Iya, sangat mendukung sekali. Nah, ketika kakak mengikuti program ini, supaya mungkin sobat-sobat Mutiara di rumah yang pengen ikut juga nih Kak, berkas apa aja sih yang disiapkan untuk mengikuti program ini? Kalau tahun kami angkatan yang keempat, ini sedikit yang saya ingat ya, memang banyak sih, cuma yang saya ingat itu ada surat pernyataan dari kampus, surat izin dari orang tua, surat fakta integritas, dan apa ya dibilang lagi ya, kayak BPJS juga. Oke.
Iya, dan lainnya kayaknya banyak deh, cuma saya sedikit lupa. Dan artinya selain izin dari orang tua secara lisan juga harus secara tulisan Kak ya, Iya, benar. dibuat surat pernyataan gitu Iya. supaya membuktikan bahwa ya orang tua memang Mengizinkan. mengizinkan Dan itu di atas gitu. materai. Oh di atas materai, Iya, oke. benar. Berarti serius, sangat serius sih Kak ya. Serius. Oke. Kalau boleh tahu Kakak penempatannya saat itu di mana Kak? Saya sendiri penempatannya di SMP swasta Advent 2 Medan. Advent 2 Medan. Iya. Nah, ketika Kakak ditempatkan di situ sendiri atau ada yang lain dari USM atau dari luar kampus? Saya sendiri. Kami ada 5 orang dan keempatnya itu dari Universitas Sumatera Utara dan Unimed. Unimed Nah, ya? iya. 3 dari USU, 2 dari Unimed. 2 dari Jadi Unimed. hanya saya sendiri dari USM. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, ini mereka dari prodi yang berbeda atau keguruan semua nih Wow, mereka? sangat beragam kami. Beragam ya? Iya benar. Ada yang dari politik, sosial, teknik elektro, pendidikan bahasa Indonesia, dan Oke. pendidikan matematika. Oke. Berarti ada paling tidak ada 2 orang lah yang bisa membimbing Iya, untuk bagaimana benar. cara mengajar kayak. Nah, kan ini dari berbagai macam kampus, kemudian yang latar belakang disiplin ilmunya juga berbeda yang dipelajari. Wataknya juga pasti berbeda. Cara Kakak beradaptasi dengan teman-teman yang satu penempatan dengan Kakak ini gimana sih? Ya lebih ke menerima mereka apa adanya ya kan gitu. Kita belajar memahami mereka seperti apa mereka dalam menjalankan program, seperti apa mereka dalam berorganisasi, supaya bagaimana tidak ada terjadi pertikaian atau gesekan di antara kami kan gitu. Karena di situ kami kan sebagai apa ya dibilangnya satu tim gitu kan dengan tim, tujuan yang sama. Jadi bagaimana supaya kami tidak mengganggu tujuan kami itu dengan gesekan-gesekan di antara kami yang kayak perdebatan kecil gitu. Jadi saya sendiri di tim itu menjadi ketua kelompok. Oke. Iya, saya menjadi ketua kelompok. Bukan saya yang ingin, tapi saya dipilih langsung oleh dosen pembimbing lapangannya. Saya nggak tahu kenapa saya dipilih, tapi mau tidak mau saya harus terima kan gitu. Ya udah, sebelumnya saya belum pernah menjadi ketua ya dalam tim gitu. Jadi saya belajar bagaimana sih menjadi ketua dalam sebuah tim dengan tujuan yang sama kan gitu. Jadi memang tidak mudah menjadi ketua tim. Banyak pendapat yang boleh kita terima, cuma kita harus memikirkan mana yang terbaik, boleh yang ya. terbaik kan gitu. Jadi nggak mudah sih jadi ketua. Ya, Itu ya, menurut saya pasti. nggak mudah Pasti, gitu kan. pasti. Apalagi kami ini kan berbeda prodi kan gitu, pasti pemikiran juga berbeda. Nah jadi dalam menjalankan program juga kami pernah sedikit kayak merasa apa ya, ini bukan keinginan dia dan ini bukan keinginan aku kan gitu. Jadi kayak ya jangan gini gitu. Jadi saya sebagai ketua, saya paling nggak mau orangnya adanya permusuhan gitu, apalagi dalam satu tim. Jadi saya lebih ke mengalahkan gitu. Ya udahlah, kalau memang ini menurut kalian terbaik, ya mari kita jalankan seperti itu. Karena kalau misalnya nih saya sendiri pendapat yang berbeda dengan mereka, otomatis saya dong yang mengalah kan seperti itu. Kita nggak boleh keras kepala dengan pemikiran kita, sedangkan 4 orang lain itu merasa itu nggak benar kan gitu. Jadi demi kebaikan bersama, demi keutuhan tim, saya boleh Seperti iya, mengalah lah gitu pada apa yang sama mereka mereka inginkan kan gitu. gitu. Cuma kayak mereka itu teman-teman yang solid juga sih, kayak keren lah pokoknya, karena kan dari prodi yang berbeda-beda. Jadi saya juga dapat ilmu yang berbeda juga kan dari mereka. Ternyata begini gitu. Jadi kayak keren lah punya Keren. tim seperti mereka gitu. Artinya memang kampus mengajarin selain mengajarkan kita untuk bagaimana caranya kita mengajari siswa-siswi, tapi juga membangun sebuah teamwork yang baik, Iya, melatih kita benar. untuk berorganisasi juga Iya. kan, walaupun dalam skala yang sebenarnya Iya, kecil. benar. Dan pasti menurut saya udah kebayang sih menjadi seorang ketua yang dari sekian banyak kampus. Iya. Wataknya berbeda-beda, kemudian kita harus mendengar aspirasi. Ya kayak kakak bilang tadi, dikerjakan tapi bukan ide kita nggak suka Iya. gitu kan. Tapi harus terima, Iya. harus terima bahwa memang sama-sama ke situ buat mengabdi tentunya Iya. Kak, untuk negara. Nah, di saat kakak berapa bulan kalau boleh tahu Kak di sana? Dari bulan 8 sampai bulan 12. Oke, berarti kisaran 4 bulan ya. Iya. Kisaran 4 bulan selama di sana.
kan kampus mengajar ini fokusnya untuk mengajarkan literasi dan numerasi. Iya. Dari tim yang orang kakak di sana ini, apa sih yang program yang kalian tawarkan sehingga tentunya pemerintah melaksanakan kegiatan ini karena melihat minimnya kemampuan literasi dan numerasi tentunya di siswa-siswi, sehingga anak-anak kuliah diikutkan ke sana. Nah, program apa sih yang kalian buat ke siswa-siswi yang ada di sana? Ya, sebenarnya tujuannya kampus mengajar ini bukan hanya literasi dan numerasi, kayak adaptasi teknologi juga, administrasi. Nah, jadi karena sekolah penempatan kami itu kayak di daerah perkotaan ya. Jadi dari segi teknologi saya rasa guru-gurunya itu sudah sangat tidak tertinggal kan gitu. Pasti mereka sudah menjalankan program sekolah itu sesuai dengan teknologi yang sekarang kan gitu. Dan segi administrasi juga saya rasa itu baik, mereka nggak ada yang kurang. Jadi yang kami tingkatkan itu di sekolah SMP Advent 2 Medan, yaitu dari segi literasi dan numerasi. Emang sih awalnya kami kerasa kayak kita salah penempatan ya di sekolah ini kan gitu. Kenapa ya gitu? Kalau teman-teman lain itu ditempatkan ke tempat-tempat yang daerah terpencil, yang daerah 3T ya. Yang kurang kan, terjamah lah. Iya, saya pikir cuma saya yang merasa bahwasanya saya salah penempatan kan gitu. Ternyata teman-teman lain juga merasa kayak kita ini salah lah di sini gitu. Karena siswa-siswa di sana juga diantar pakai mobil, gedungnya tinggi, ya memang sekolahnya itu kayak masih sekolah satu atap, ada TK, ada SD, ada SMP gitu. Tapi siswa-siswanya ya orang-orang yang beradab, kayak anak direktur, anak kabit, dan lain sebagainya gitu. Oke, artinya ini bisa jadi masukan juga ini buat kementerian mungkin terkait pihak terkait yang ya supaya memang sebenarnya yang diajarkan terkait literasi, numerasi dan transfer of knowledge itu sebenarnya orang-orang yang tidak terjamah sebenarnya. Sebenarnya orang-orang yang mungkin di daerah perkampungan terpencil yang seharusnya dididik. Namun saya mau tanya terkait dari kakak tadi mengatakan menyinggung soal adanya DPL ya. Kalau boleh tahu ini DPL-nya ini dari mana sih? Apakah dari sekolah atau dari pihak kementerian yang menyediakan DPL-nya? Iya, itu mereka yang pilih. Jadi kami dapat DPL itu dosen pembimbing itu dari Inkes. Dari Institut Kesehatan Helvetia ya? Enggak, Sumatera Utara ya. Oh, Inkes Sumatera Utara. Oke. Kemudian dari beliau ini didikan seperti apa yang kalian dapat? Saya rasa kami salah satu tim yang merasa beruntung ya mendapatkan DPL yang begitu baik membimbing kami, begitu lembut. Jadi kami tuh nggak pernah merasa ada kekurangan dalam pembimbingan ibu itu. Kami kan kalau Advent ya, kalau hari Sabtu itu libur. Nah, walaupun libur kami tuh tetap kayak melakukan pertemuan via Zoom gitu atau via video call sama dosen pembimbing. Nah, di situ dosen pembimbing kayak nanya nih, gimana, adakah kesulitan dalam seminggu ini atau apa program dalam minggu ini gimana berjalan dengan baik kah, seperti itu. Jadi karena ibu itu nanya juga dengan baik kan, jadi kami nggak merasa segan dalam untuk cerita keluh kesah kami begini, dan ibu itu juga responnya baik kayak gitu. Ibu itu nggak semangat, ayo nak semangat gitu. Kalian itu negara loh yang pilih kan gitu, bukan tanpa tujuan negara pilih kalian, seperti itu. Mari jalankan programnya dengan baik. Ya mungkin kalau ada kesan buruknya yang kalian terima di sekolah itu, ya bisa kalian jadikan pelajaran kan, seperti itu. Jangan dibawa ke dalam hati. Karena memang mengikuti program kampus mengajar ini bukan senangnya doang bang, ada juga kayak sedihnya kan gitu. Dimana kalau kita di sekolah itu ada salah satu guru yang kayak nggak terima adanya kita di situ, kayak sepele dengan adanya mahasiswa kampus mengajar di sekolah itu. Seperti yang kami alami juga di sekolah itu, ada beberapa guru yang kayak nggak setuju dengan adanya mahasiswa kampus mengajar kan gitu. Jadi keberadaan kami di sekolah itu mereka kurang senang gitu. Jadi kami juga sedikit kurang dihargai kan, seperti itu. Yang biasanya nih ya kayak teman-teman lainnya yang kampus mengajar 4, mereka itu kalau ditempatkan itu posisinya di kantor guru ya kalau nggak salah di kantor guru. Nah kami bukan, awalnya kami di perpus. Nah ternyata perpus itu udah kayak kurang layak kan,
suatu hari roboh atapnya kan gitu. Jadi perpusnya juga ditiadakan kan gitu. Entah kemana bukunya diletakkan nggak tahu. Jadi kami tempatkan lagi di aula. Di mana aulanya ya, kita tahu aula seperti apa ya. Banyak kursi-kursi, kayak ada tiang-tiang ring raket ya buat badminton kan gitu. Jadi emang kayak kurang layak kan gitu. Tapi kami terima aja. Ya mungkin inilah dulu yang kami dapatkan gitu dari kampus mengajar 4. Lain waktu nanti mungkin kami bisa dapatkan penghargaan di lokasi yang berbeda seperti itu. Oke, itu bisa jadi sebuah tantangan dan pembelajaran tentunya buat teman-teman. Nah, tadi respon dari siswanya sendiri nih Kak, dan hal-hal unik dari siswa-siswi yang ada di sana ini boleh diceritakan Kak? Respon mereka senang ya. Awalnya juga mereka kayak mengira kami itu anak PPL ya. Iya. Jadi kayak Miss ngajar apa di kelas kami gitu. Bingung juga ya jawabnya gimana. Jadi perlahan kami terangkan bahwasanya apa sih tujuan kampus mengajar itu. Bahwasanya kami ini bukan mahasiswa PPL, tapi kami mahasiswa kampus mengajar. Kami bukan memilih terjun ke sekolah itu, tapi kami dipilihkan oleh tim kampus mengajar pusat atau Kemendikbud ya. Nah, jadi mereka sedikit mengerti. Oh gitu ya, Miss. Jadi tujuannya apa, Miss? Kan gitu. Miss di sini meningkatkan literasi dan numerasi kan seperti itu. Kami juga sebenarnya bingung ya, kayak buat program apa sih di sini? Siswa juga pintar-pintar kan gitu, Bang. Ternyata setelah kami riset dari siswa-siswa semuanya, ada beberapa siswa yang sudah sebenarnya kalau SMP itu ya udah minimal sudah bisa baca, menghitung ya. Ternyata masih ada siswa sudah di tingkat SMP masih belum bisa membaca dan berhitung, bahkan mengenal huruf sekalipun. Nah, jadi setelah kami briefing nih, apa nih program yang bakal kita buat nih? Kalau kita ajarkan literasi numerasi yang kayak tingkat yang lebih tinggi lagi, ini kan SMP nih Bang. Jadi kasihan nanti yang siswa-siswa yang nangkep gitu ya? Iya, yang tertinggal itu gitu. Gimana kita fokus sama mereka aja kan gitu. Kita fokus sama mereka supaya bagaimana mereka ada peningkatan kan seperti itu. Seperti awalnya tidak tahu membaca jadi tahu. Awalnya tidak tahu berhitung jadi tahu kan gitu. Jadi kami berkoordinasi dengan Pamong. Iya, guru Pamong. Pamong juga berkoordinasi dengan wali kelas supaya mendata siswa-siswa yang memang belum bisa membaca dan berhitung sekalipun gitu. Jadi setelah kami dapat nama-namanya, ternyata sangat banyak ya gitu. Masih banyak siswa-siswa yang belum bisa membaca dan berhitung meskipun mereka sudah di tingkat SMP kan gitu. Jadi kami fokus melatih mereka dari awal nih Bang, dari tahap bawah nih kami ajarkan A, B, C, D, E sampai Z. Dan itu pun mereka belum paham gitu. Kadang kalau tanya mana nih huruf A gitu, dia nggak tahu mana huruf A gitu. Jadi kami bingung kali nih, kayak kita gimana buat programnya nih, sedangkan ini aja mereka belum tahu kan gitu. Ya udah deh, kita fokus ke mereka aja dulu kan gitu. Nanti untuk mereka yang sudah paham masalah literasi numerasi, kita buat program yang lebih baik lagi kan gitu. Jadi kami fokus sama beberapa siswa yang memang belum bisa literasi numerasi. Jadi kami itu mengadakan kelas setiap hari itu jam ketiga. Di jam ketiga itu siswa-siswanya kami panggil ke aula. Itu kami buat meja tuh berderet. Terus kami juga menyediakan bahan bacaan. Entah kami print huruf A, B sampai Z atau buku dari perpustakaan kami ambil. Nah, jadi gitu. Bahkan menghitung juga kami ajarkan satu-satu. Ini pakai lidi nih. Kan mereka nggak ada alat hitung kan gitu, seperti kayak media berapa gitu untuk menghitung. Jadi kami inisiatif, mari kita buat lidi kayak gitu. Kita buat lidi 50 lidi kalau nggak salah ya, potongan lidi. Jadi kami ajarkan tambah-tambah pakai itu juga. Misalnya nih 2 tambah 2 berapa? Taruh lidinya 2, terus ditambah 2 lagi. Coba hitung lidinya ada berapa? Ada 4 Miss, kan seperti itu. Nah, pelan-pelan kami ajarkan supaya mereka ada peningkatan dalam hal literasi dan numerasi. Walaupun memang karena programnya hanya beberapa bulan, jadi kurang sekarang ya. Mungkin mereka
hanya mendapatkan sedikit peningkatan aja kan gitu ya. Semoga di kampus mengajar angkatan 5 ini ada mahasiswa yang terjun ke sekolah itu lagi Ya, kan. supaya juga programnya bisa berkelanjutan dan Iya, mereka benar. bisa paham pada ujungnya Iya. gitu Kak ya. Nah, kan selama 4 bulan Kakak di sana nih. Kemudian ada setelah melakukan program-program, apakah ada melakukan evaluasi dari orang Kakak sendiri ke siswa-siswinya? Ada seperti apa ya dibilangnya, di sekolah itu masih sering ada siswa-siswi yang melakukan pembulian sesama mereka karena di sana kan beragam suku. Iya, iya. Ada suku Batak, Toba, Karo, Simalungun, Nias, bahkan India, Manado, di situ beragam suku. Jadi tak jarang ada pembulian untuk siswa-siswi yang seperti tadi yang tidak bisa membaca, berhitung, atau dari suku seperti saya sebut ini India atau Keling lah seperti itu ya. Mereka selalu ngejudge gitu. Kalau ada komunikasi di antara mereka langsung ada kayak kata-kata untuk ngejudge mereka seperti itu. Jadi itu yang kami evaluasi buat mereka karena bagaimanapun guru itu mengajarkan materi itu kalau mental seorang anak itu tidak sehat ya, pelajaran itu nggak bakal mereka dapatkan gitu. Karena mentalnya sudah terganggu kan gitu. Jadi kami evaluasi ke setiap siswa untuk tidak melakukan pembulian kepada teman mereka kan gitu, supaya teman mereka itu pun yang mereka sering bully itu tidak merasa down kan, mereka bisa nyaman di sekolah itu. Kalau siswa itu nyaman di sekolah itu, nyaman di kelas, nyaman dalam pertemanan, nyaman sama gurunya, otomatis pelajaran yang mereka yang diajarkan guru itu pun dapat diterima seperti itu. Nah, tadi kita udah cerita banyak tentang pengalaman Kakak di sekolahnya. Nah, setelah dari 4 bulan di sana nih, apa yang kalian lakukan, membuat laporan atau apakah yang disiapkan oleh orang Kakak? Buat laporan bagaimana? Terkait kegiatan yang sudah kalian lakukan ini. Apakah kan pasti ada laporan akhir ya setelah program itu ya? Itu kolektif atau sendiri sini dan Kakak ngerjakannya itu gimana? Awalnya kami pikir itu ngerjainnya bareng ya, sama gitu proposalnya, ternyata harus individu. Oke. Iya. Nah, dan apa yang Kakak isi di dalam itu dan pengerjaannya gimana? Rumit apa sih menurut Kakak? Yang pasti ya kita tuangkan di situ program-program yang kita jalankan selama 4 bulan mengabdi. Jadi memang untuk program literasi numerasi kami hanya berfokus sama siswa-siswi yang sangat tertinggal itu, dan untuk siswa-siswi lainnya kami kayak mengadakan program untuk acara-acara tertentu karena di sekolah itu kayak mati acara gitu, ibaratnya acara Sumpah Pemuda itu ya gitu doang, lewat gitu doang acara Sumpah Pemuda, nggak ada perayaan apapun gitu. Jadi kami buat acara seperti apa ya, kemarin fashion show, pokoknya banyak acara kayak Hari Guru juga itu kami upayakan bagaimana bisa menjadi perayaan yang meriah di sekolah itu seperti itu. Dan jadi siswa juga bisa belajar kan bagaimana kedepannya mereka menyiapkan acara di sekolah karena memang guru di sana banyak yang sudah usia tua ya. Oke. Ya jadi pasti jiwa kreatif mereka juga sudah berkurang ya saya bilang. Nah, jadi kami juga mengajarkan kepada siswa-siswanya untuk bagaimana cara mengelola OSIS kan gitu. Mereka ada OSIS, cuma ya hanya sekedar nama doang. Itu ketua OSISnya kan gitu. Mana wakilnya ini apanya? Ada Miss katanya, cuma bagaimana berjalannya program ini kata kami bilang gitu. Ya nggak ada OSIS sih Miss, ya hanya namanya doang gitu. Jadi pertemuan OSIS bagaimana? Nggak ada Miss katanya gitu. Jadi bagaimana kami menumbuhkan organisasi OSIS ya gitu kita bilangnya di sekolah itu. OSIS itu kan penting di sekolah, kayak dalam membuat event di sekolah itu atau dalam apapun itu perlu banget. Tugas itu penting, itu tugasnya OSIS itu. Jadi kami menumbuhkan jiwa berorganisasi kepada mereka, tim OSIS. Buat ketuanya juga bagaimana kamu menghandle, bagaimana kamu berkoordinasi sama kepala sekolah terkait OSIS ini, gimana supaya OSIS ini berjalan gitu kan, bukan hanya sekedar nama doang kan gitu. Nah dalam penyusunan laporan sih ya itu yang kami tuangkan, bagaimana program kami berjalan, terus apa peningkatan dari ini siswa-siswa yang kami ajarkan literasi dan numerasi. Itu kan kami juga melakukan AKM Bang. Oh, AKM itu apa tuh? Assessment. Oke. Nah jadi
memang sih ya asesmen ini ada persyaratannya, itu kelas 8 untuk SMP dan kelas 5 untuk SD. Nah, jadi sedangkan yang kami ajar ini kan siswa-siswi yang memang sangat tertinggal. Jadi asesmen ini berguna hanya untuk mereka yang pintar kan gitu. Jadi dari mana ini lihat peningkatannya kan gitu. Jadi ya kami jalankan aja sebagaimana syarat dari kampus mengajarnya. Jadi asesmennya kami laksanakan bagi siswa-siswi kelas 8 gitu. Iya, jadi itu kan ada kayak dibilangnya pretest, assessment kan gitu. Terus nanti ada tesnya gitu. Jadi kita bisa melihat peningkatan dari pretest ke pas tesnya gitu. Adakah peningkatan nilainya kan seperti itu. Jadi awalnya memang mereka kurang mengerti kan asesmen itu karena mereka juga belum pernah asesmen. Nah, jadi mereka kayak asal jawab aja kan gitu. Terus karena kami kayak sedikit kasih kayak ancaman lah gitu, bukan ancaman ya, saya rasa ini bisa jadi sebuah motivasi bagi mereka. Saya bilang gini, ini nilai ini bakal ada di rapot loh, saya bilang gitu. Okay. Oh ya Miss, kata gitu. Iya, jadi kan jangan main-main ngerjainnya, harus serius. Nah, mulai dari saya bilang itu mereka jadi serius kan gitu. Artinya jadi ada motivasi, jadi iya, walaupun lagi. sebenarnya itu bohong ya kan. Okay. Tapi bisa jadi motivasi buat mereka gitu. Karena awalnya mereka menganggap sepele kan, ini apa doang, ini asal-asalan aja kan gitu. Artinya itu bisa jadi pengalaman baru tentunya untuk teman-teman yang bertugas di sana gitu Kak ya. Nah, terakhir nih Kak, kesan Kakak dan saran Kakak ini buat teman-teman di rumah, Sobat Mutiara semua yang mungkin akan mengikuti nih, dia tertarik dan yang sedang mengikuti ini kan lagi jalan nih KM5 ya. Nah, boleh kasih sarannya, kasih masukannya untuk teman-teman yang akan bertugas dan yang ingin ikut di program kampus mengajar ini Kak. Ya, buat teman-teman semuanya, terkhususnya buat Sobat Mutiara yang ingin atau yang sedang menjalankan program kampus mengajar angkatan 5, saya cuma mau bilang kalian jangan takut gitu, karena kan banyak cerita yang kayak sedihnya gitu, bukan senangnya doang. Kalian jangan takut karena ketika kalian sudah memutuskan ingin mengikuti sebuah program gitu, kalian jangan pernah menyesal. Karena kita nggak tahu pelajaran apa yang bakal kita dapat dari program tersebut, seperti itu. Seperti saya, banyak yang bilang kenapa kamu ikut kampus mengajar sedangkan kamu kan prodi manajemen kan gitu. Saya pribadi, saya tahu apa yang ingin saya bentuk dalam diri saya. Saya merasa saya sangat kurang dalam hal bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Dan saya juga merasa kurang dalam berorganisasi ya, dalam tim. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti kampus mengajar supaya membentuk diri saya bagaimana bisa berbaur dengan lingkungan yang baru. Dan bukan cuma itu, kan juga bakal mendapatkan teman-teman yang baru kan gitu, dengan karakter yang baru, bahkan ilmu-ilmu yang baru yang didapat dari mereka, seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti kampus mengajar, mari tetap semangat, jangan pernah berpikir tidak enaknya, berpikirlah bahwasanya itu sangat bermanfaat buat kalian, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dina. Itu dia tadi pesan-pesan buat Sobat Mutiara di rumah yang mungkin ingin mengikuti dan yang sedang menjalani kampus mengajar angkatan 5. Tetap semangat dalam tempat penempatan dimanapun ditempatkan dan tetap menjaga nama baik Sari Mutiara tentunya Kak ya. Terima kasih sekali Kak Dina atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk Sobat Mutiara semua. Itu dia tadi bincang-bincang asik kita dengan salah satu mahasiswa yang lulus pada program kampus mengajar angkatan 4, Kak Dina Borsirait. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk cek link pendaftaran di kolom deskripsi dan di situ juga nanti akan ada link Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya Edovan Houten pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.